Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Kali ini kita akan belajar tentang surah Ad-Duha. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa ansyur alaina rahmataka wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Oke, setelah itu pada kali hari ini tujuan pembelajarannya adalah tentang surah Ad-Duha. Yang pertama adalah kita harus mengetahui apa itu surat Ad-Duha. Selanjutnya setelah itu kita membaca bersama-sama dari surat Ad-Duha. Yang ketiga mengartikan surat Ad-Duha. Dan selanjutnya mengetahui tentang asbabun nuzul surah Ad-Duha. Setelah itu baru kita menghafalkan surat Ad-Duha dan menerapkan surat Ad-Duha. Untuk pertama, apa itu surat Ad-Duha? Yaitu surat Ad-Duha merupakan surat yang diturunkan di kota Makkah. Oleh karena itu, surat Ad-Duha termasuk surat Makkiyah. Surat Ad-Duha merupakan urutan dari surah ke-93 di dalam Al-Quran. Mari bersama-sama kita membaca surah Ad-Duha. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula walasawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Setelah kita membaca surat Ad-Duha, mari kita mengartikan surat Ad-Duha bersama-sama. Yang pertama, wad-duha, demi waktu. Matahari, atau dalam hal ini diterangkan matahari sepenggalahan naik, atau mungkin satu tombak dalam naiknya matahari, mulai terbitnya matahari sampai naik setinggi satu tombak. Kedua, dan demi malam apabila telah sunyi. Tuhanmu tiada meninggalkanmu dan tiada pula benci kepadamu. Dan sesungguhnya hari kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang sekarang. Dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, lalu kamu menjadi puas. Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu? Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu Dia memberikan petunjuk. Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan. Sebab itu, terhadap anak yatim janganlah kamu berlaku sewenang-wenangnya, dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah kamu menghardiknya. Dan terhadap nikmat Tuhanmu maka hendaklah kamu siarkan atau kamu sampaikan. Banyak kandungan daripada suratul Ad-Duha. Dan sebelum kita mengartikan atau memahami Ad-Duha, pastinya haruslah ada asbabun nuzul surah Ad-Duha yang harus kita ketahui. Asbabun nuzul atau sebab turunnya surat Ad-Duha adalah diilhami dari kegalauan atau keresahan Nabi Muhammad, karena waktu itu terputusnya waktu wahyu dari beberapa waktu. Setelah turunnya beberapa wahyu, awal terjadi jeda waktu di mana Nabi Muhammad tidak menerima wahyu lagi, yang dikenal sebagai masa fatratul wahyu. Maka di situ orang kafir Quraisy mulai mempertanyakan atau mulai tidak yakin dengan kerasulan Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad mulai gundah, kenapa Tuhanku, kenapa Allah tidak menurunkan wahyu lagi. Terus akhirnya turunlah surat Ad-Duha ini. Kaum kafir Quraisy Mekah memanfaatkan masa itu untuk mengejek Nabi Muhammad SAW, menganggap bahwa Allah telah meninggalkan dan membencinya. Maka awal daripada surat Ad-Duha itu adalah
Tuhanmu tiada meninggalkanmu dan tiada pula benci kepadamu. Atau dari 2 ayat pertama, dan demi malam apabila telah sunyi, setelah itu Tuhanmu tiada meninggalkanmu dan tiada pula benci kepadamu. Itu seperti itu. Setelah ini hari kita mulai menghafal sholat surah Ad-Duha, dan nanti akan kita praktekkan di bacaan sholat duha, sholat sunnah duha. Yang cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.